Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, sehingga yang berasal dari Magetan, Jawa Timur adalah keseluruhannya adalah berjumlah 101 orang. Dari hasil rapid test kedua pada tanggal 8 Mei 2002 di Labkesda didapatkan ada 2 orang yang berpergian dari Magetan, Jawa Timur reaktif. Sebarannya yaitu di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Muara Pawan. Kami menghimbau kepada para pelajar Magetan, Jawa Timur yang pada hingga saat ini belum mengunjungi wilayah puskesmas masing-masing untuk melakukan rapid test, agar mau bekerja sama baik dari pihak keluarga maupun para pelajar-pelajar tersebut untuk segera datang melakukan rapid test. Adapun sebarannya adalah dari puskesmas Sungai Besar masih 1 orang yang belum rapid test. Kemudian dari puskesmas Kendawangan ada 2 orang. Kemudian puskesmas Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayung ada 11 orang. Kemudian puskesmas Sungai Melayu ada 3 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada wilayah Puskesmas Tumbang Titi dan wilayah Puskesmas Sungai Besar. Semuanya pelajar dari Magetan sudah melaksanakan pemeriksaan rapid test sebanyak 5 orang dan menunjukkan hasil non-reaktif. Untuk selanjutnya kami harapkan untuk dapat melaksanakan rapid test kedua 10 hari kemudian. Sementara itu, kegiatan rapid test yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tanggal 2 April sampai 8 Mei 2020 berjumlah 1.405 orang. Pada hari ini tidak ada penambahan pasien dengan konfirmasi positif COVID-19. Sehingga total kumulatif ada 12 kasus positif konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang, tersebar di Kecamatan Marau 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 1 orang, Kecamatan Nangan Tayap 1 orang, Kecamatan Delta Pawan 4 orang, dan Kecamatan Benua Kayung 5 orang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk menyadari secara pribadi bahwa siapa saja yang pernah kontak langsung dengan pasien orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan maupun pasien dengan positif COVID-19 agar segera melakukan isolasi mandiri dan melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Isolasi mandiri ini bertujuan untuk meminimalisasi kegiatan di luar dan untuk menekan angka penyebaran yang makin menaik. Isolasi diri dengan disiplin sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk pasien dalam pengawasan, pada hari ini ada penambahan sebanyak 1 orang. 1 orang tersebut sedang ditempatkan di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang yang berasal dari Kecamatan Sandai. Sehingga total PDP yang dirawat di isolasi Rumah Sakit Agus Jam berjumlah 2 orang. Total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 50 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 23 orang. Tersebar di 10 kecamatan antara lain Kecamatan Delta Pawan 17 orang, 13 orang telah dirapid dengan hasil non-reaktif. Kecamatan Nangatayap 7 orang, Kecamatan Benua Kayung 5 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 3 orang, Kecamatan Air Upas 3 orang, Kecamatan Manis Mata 4 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, Kecamatan Marau 1 orang, Kecamatan Sandai 3 orang, dan Kecamatan Tumbang Titi 5 orang. Dari 50 PDP yang sudah melakukan rapid test sebanyak 44 orang dengan hasil menunjukkan non-reaktif dan 6 orang menunggu untuk dilakukan rapid test. Kemudian ODP bertambah 50 orang. 50 orang ODP di karantina di rumah. 1 ODP dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Agus Jam asal Kecamatan Delta Pawan. ODP yang
telah melewati status masa pemantauan berjumlah 205 orang. Sehingga total EDP sampai dengan hari ini berjumlah 1.127 orang. Dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 649 orang. Dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 478 orang. Tersebar di 20 kecamatan, 147 desa kelurahan. Pada saat ini, Kabupaten Ketapang sudah menjadi area transmisi lokal, sehingga terjadi penularan ke penduduk lokal. Jadi kasus konfirmasi bukan lagi berasal dari impor atau dari negara lain atau dari wilayah lain. Contoh kasus transmisi lokal adalah contoh kasus kejadian di santri Pesantren Nurul Madinah, Kelurahan Kauman, Kecamatan Morapawan. Ada beberapa kasus berasal dari luar negeri, menularkan kepada anak, istrinya, kemudian kepada santri yang 2 orang, sehingga itu santri 2 orang dan anak dan istrinya tadi itu tidak pernah keluar dari Kabupaten Ketapang. Jadi dia orang lokal ditularkan oleh orang lain, sehingga itulah disebut dengan transmisi lokal. Artinya ada penularan antar penduduk di dalam lokal Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang termasuk 3 kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Barat yang telah terjadi transmisi lokal. Dengan demikian, Kabupaten Ketapang sudah menjadi zona merah di Kalimantan Barat, selain Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Secara khusus, zona merah di Kabupaten Ketapang terletak di Kecamatan Benua Kayong dan Kecamatan Delta Pawan. Sekarang ini marak di media sosial, masyarakat memposting hal-hal yang menurut kami kurang tepat pada saat situasi sekarang, dan bahkan terkesan menyalahkan apa yang telah dilakukan pemerintah, sehingga menimbulkan opini-opini yang berbeda di masyarakat. Kami, tim gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19, telah bekerja secara maksimal sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Bantu kami untuk mengedukasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sedang masif di Kabupaten Ketapang. Sebarkan hal-hal yang positif bagi masyarakat, bukan malahan menyebarkan kritikan yang membuat resah masyarakat. Kita semua mengharapkan agar pandemi ini segera berakhir. Kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini tentu perlu adanya komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk disiplin dan patuh pada aturan dan kebijakan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengendalian COVID-19 tidak akan bisa dilakukan bila kita tidak berkomitmen dan hanya berkomitmen sebagian atau sekelompok orang saja. Mari kita terus bergotong royong dan saling membantu sesama. Terapkan perilaku bersih dan hidup sehat, serta tak lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, pengusaha, dan kelompok profesi lainnya yang dengan sukarela memberikan bantuan-bantuan baik berupa alat pelindung diri, rapid test, makanan dan minuman dan sebagainya, yang memberikan kami seperti bahwa kami selalu berjalan bersama dengan masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan juga, hari ini kami didampingi oleh Kepala Bagian Operasi Polres Ketapang yang akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah keamanan sehubungan dengan COVID-19 atau sehubungan dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Demikian dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada Bapak dari Kabak Op Polres Ketapang untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada Kabak Op. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posko COVID-19
Kabupaten Ketapang, kami dari pihak kepolisian akan menyampaikan berkaitan dengan ketentuan pidana yang perlu kami sampaikan, bahwa aparat penegak hukum harus tegas menyampaikan maklumat Kapolri bagi yang menghalangi tugas kepolisian terkait maklumat Kapolri, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Dalam pasal 14 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Kemudian ayat 2, barang siapa kealapannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dalam pasal 59 ayat 1, pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari responsi kepada daruratan kesehatan masyarakat. Kedua, pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antara orang di suatu wilayah tertentu. Ketiga, pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling setingginya meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Keempat, penyelenggaraan pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dalam pasal 93, setiap orang yang tidak mementaati penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga penyebaran kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Sesuai dengan KUHP, pasal 212 KUHP berbunyi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas yang sedang memberikan pertolongan kepadanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Katanya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Kemudian pasal 216 ayat 1 dan pasal 218 untuk mereka yang tidak mentaati himbauan petugas namun tidak melakukan perlawanan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Untuk itu diharapkan kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan. Untuk itu diharapkan kerjasamanya kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang mungkin akan dilaksanakan atau dilakukan rapid test. Untuk itu bisa membantu daripada pihak yang terkait, baik itu dari Dinas Kesehatan maupun dari pihak kepolisian. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kepolisian, khususnya dari Polres Ketapang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak
Kabakop Polres Tapang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.